selaku sales engineer dari selaku sales engineer dari Axis Indonesia. Di kesempatan kali ini mungkin kita tidak akan terlalu yang teknikal sekali, tapi lebih ke secara umum solusi apa yang bisa diberikan. Namun sebelum kita langsung masuk ke solusi eee, data center itu sendiri, saya ingin sedikit memperkenalkan terkait Axis secara umum. Jadi yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu dari sisi Axis-nya. Yang pertama adalah secara umum Axis adalah perusahaan khususnya atau Axis Communications ya, komplitnya. Kami adalah perusahaan berbasis di Swedia, di mana headquarter kami juga di Swedia, dan saat ini kami adalah parts dari Canon Group. Dan mungkin beberapa informasi terkait employee dan juga revenue terpampang di sini. Dan untuk solusi dari kami berfokus utamanya memang salah satunya di video surveillance, namun kami juga bergerak di bidang audio, khususnya IP audio, lalu juga intercom, access control, serta pelengkap lainnya seperti training, service, dan juga support. Dan untuk growth kami sendiri cukup stabil, di mana even di kondisi pandemi kemarin kita masih mengalami growth, dan juga kami merupakan perusahaan yang berkomitmen untuk UN Global Compact. Jadi memang apa yang kami lakukan dari sisi produksi, dari sisi distribusi dan lain-lain, bahkan skema bisnis dan lain-lain itu sangat kita menjunjung tinggi standar dari UN salah satunya. Dan dari sisi bisnis sendiri kami menggunakan skema melalui distributor, lalu reseller atau sistem integrator dan customers. Dan ini sangat kami pegang teguh. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa akses langsung direct ke user atau direct ke installer, itu tidak bisa. Kami sangat hierarki ini sangat kami jaga seperti itu. Jadi kami bisa pastikan bahwa secara bisnis memang kami sangat strict to this hierarki, kira-kira seperti itu. Sedikit terkait akses global, sedangkan untuk akses Indonesia sendiri kami start di tahun 2012, berfokus di network video solutions, tapi saat ini juga kami juga berfokus di end-to-end misalnya, lalu juga di audio juga. Dan di Indonesia sendiri kami memiliki local pre-sale support dan teknologi advisor. Di sini saya. Dan juga dibantu oleh rekan-rekan juga dari technical distributor, termasuk juga dari Koneksindo. Dan untuk partnership kami melalui distributor, reseller, dan juga sistem integrator, di mana saat ini kita sudah ada lebih dari 130 partner di Indonesia. Untuk segmen fokus, salah satunya critical infrastructure, oil and gas, smart city, dan juga saat ini kita mulai beberapa juga terkait data center. Untuk office kami ada di Soho Capital, di areanya Neo Soho, yaitu office di area Neo Soho di lantai 25, Jakarta Barat. Jadi kalau mau berkunjung dipersilahkan, tapi mungkin bisa kontak terlebih dahulu supaya kita bisa prepare. Jadi kalau misalnya ada solusi yang ingin dilihat atau ingin dicoba seperti itu bisa disampaikan terlebih dahulu supaya kita bisa prepare dan ditunjukkan secara live langsung di kantor kami. Kira-kira seperti itu. Ya, itu tadi sedikit perkenalan mengenai Aksis Indonesia. Mungkin nanti kalau lebih detailnya bisa ditanyakan ke tim Koneksindo ataupun nanti bisa dibantu ditanyakan di kolom chat. Nanti akan dibantu jawab oleh Ibu Rusi ataupun Pak Ivan mungkin nanti kalau pada waktunya Q&A ya seperti itu. Ya, kita langsung masuk ke materinya untuk hari ini. Jadi memang berfokus di data center. Secara umum, Axis sendiri memang apa sih yang ingin diberikan gitu? Apa yang ingin kita offer dari Axis? Yang pertama adalah layer security. Jadi kita ingin memastikan bahwa memang proteksinya atau perlindungannya itu dari perimeter paling luar sampai rak yang paling dalam. Dan juga tentunya dengan segala perlindungan dan juga perangkat atau sistem yang diberikan, kita ingin mencapai suatu efisiensi dalam operasional. Nah, secara umum memang kalau kita lihat data center itu ada beberapa model ya, saya hyperscale, lalu colocation dan enterprise. Jadi ada yang skala yang sangat besar sekali atau yang satu area dibagi beberapa lokasi dan juga yang enterprise. Nah, secara umum memang Axis mengcover semuanya, tetapi untuk end-to-end solutions atau solusi yang tidak hanya berkutat di kamera, tapi juga sampai di back-end-nya dan lain-lain, kami lebih berfokus di colocation dan juga enterprise. Apa sih yang ingin diawasi dari data center? Ada beberapa hal. Mungkin saat kita pikirkan data center yang tentunya yang terlintas adalah terkait servernya, storage-nya,
rak dan lain-lain. Tetapi ternyata tidak hanya itu, kita juga harus memantau power equipment, apakah overload atau overheat dan lain-lain, serta juga cooling equipment, karena tentu saja kita tidak ingin perangkat kita overheat atau servernya overheat, jadi kita harus memastikan bahwa memang cooling equipment ini berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, untuk solusi end-to-end solution dari Axis sendiri, basisnya atau fondasinya adalah Axis Camera Station, di mana software ini menjadi poros utama gitu, menjadi pusat kontrol manajemennya dari solusi ini. Kenapa? Karena ACS ini tentu saja karena dibuat oleh Axis, kami memastikan bahwa memang ACS ini tervalidasi dan sudah dites cocok dan sesuai dengan semua solusi baik kamera, audio dan lain-lain yang terintegrasi di dalamnya. Dan juga tentu saja sebagai perusahaan yang sangat menjunjung tinggi cyber security, ACS juga dibuat untuk menjaga keamanan dari sisi cyber tersebut. Lalu apakah ACS ini karena dia sudah tervalidasi dan dites segala macam, apakah dia menjadi secluded atau tidak bisa terintegrasi dengan yang lain? Tentu saja tidak, karena ACS sendiri mendukung integrasi dengan sistem lain. Kalau misalnya ada software lain yang ingin mengambil mungkin video atau data, itu bisa menggunakan API. Atau juga misalnya kita punya kamera third party, IP third party yang ingin terpasang, juga kita bisa integrasikan ke ACS dengan tentunya memastikan kompatibilitasnya. Jadi memang secara umum ACS ini mendukung on-fif, kamera on-fif, tetapi untuk memastikan sejauh mana, biasanya kita akan melakukan tes dengan Axis Camera Station Compatibility Tools untuk memastikan sejauh mana atau mungkin resolusinya yang bisa connect sampai berapa megapiksel atau integrasi eventnya, komunikasinya sejauh mana, itu kita bisa pastikan dengan software Axis Camera Station Compatibility Tools. Kita masuk ke solusinya. Jadi di data center sendiri tentunya kita ada banyak sekali area yang harus diawasi. Mulai dari sisi paling luar, kita ada perimeter, lalu premises termasuk area parkir misalnya, lalu juga buildings, lalu server room dan server racks. Jadi bagaimana kita bisa mengawasi atau melindungi area-area ini tidak hanya satu lokasi saja, tetapi dari lapisan paling luar. Dan secara umum, perangkat yang digunakan ada misalnya kamera tentu saja, lalu audio, lalu access control, analytics, dan perangkat IT, serta encoders apabila kita ingin integrasikan dengan kamera analog yang sudah ada. Kita masuk ke bagian terluar, yaitu adalah perimeter. Jadi secara umum, di sisi perimeter ini tentunya kita ingin mengawasi jangan sampai ada orang yang tidak memiliki kepentingan untuk bisa masuk ke area tersebut. Karenanya untuk tahap pertama kita harus melakukan deteksi. Deteksi ini bisa digunakan dengan thermal kamera ataupun radar. Memang untuk saat ini radar masih belum available di Indonesia, jadi kami sarankan menggunakan kamera thermal misalnya. Dan kamera thermal ini kita sandingkan dengan analytics yang bisa mendeteksi human dengan baik. Jadi kita bisa mengurangi false alarm dengan penggunaan analitik ini. Kemudian setelah kita melakukan deteksi, kita bisa melakukan verifikasi dengan PZ kamera yang terintegrasi atau terkoneksi secara langsung dengan kamera thermal yang tadi mendeteksi. Dan terakhir kita bisa melakukan respons dengan speaker, di mana speaker ini kita bisa menggunakan live announcement ataupun dengan recorded file. Ya, jadi misalnya di sini kita bisa lihat ada detection, notify, lalu identify. Dari deteksi kita bisa terkoneksi, lalu kita trigger PTZ, dari sini lalu kita bisa cek di security center atau di pusat kontrolnya, seperti ini. Dan untuk analytics sendiri kita menggunakan Axis Perimeter Defender di sisi kamera thermal, dan juga Axis Perimeter Defender PTZ Auto Tracking di sisi PTZ kameranya. Jadi kita bisa lihat di video ini, saat ada deteksi di kamera thermal, maka kamera PTZ bisa melakukan tracking berdasarkan pergerakan yang dideteksi di kamera thermal seperti itu. Dan ini bekerja baik siang maupun malam. Dan tentu saja kelebihan dari kamera thermal sendiri adalah karena dia bisa memberikan deteksi terbaik
walaupun pada kondisi yang mungkin kurang menguntungkan, misalnya sangat gelap ataupun kondisi hujan deras misalnya dan lain-lain. Itu dari sisi perimeter. Lalu bagaimana kalau open space? Nah, ini mungkin kalau dari Axis kita fokus juga, selain thermal kamera kita juga ada radar. Saat ini kami masih mencoba untuk bisa memasukkan radar ini ya, karena memang ini bisa menjadi opsi atau menjadi pilihan apabila untuk melakukan deteksi dengan instalasi yang lebih mudah. Itu karena radar ini juga bisa melakukan deteksi human dan vehicle. Kemudian dari sisi itu tadi dari sisi deteksi, lalu sekarang akses kontrol, bagaimana kita bisa mengontrol akses orang masuk, contohnya dengan kendaraan, yaitu kita bisa menggunakan kamera fix dengan analitik. Misalnya kalau dari Axis saat ini memang kita ada Axis License Plate Verifier yang terintegrasi dengan door controller untuk bisa membuka gate misalnya. Dan untuk ELPV sendiri memang saat ini untuk library sudah available, tapi kalaupun ingin dilakukan testing itu bisa kontak dulu dengan kami dari Axis ataupun mungkin dari pihak distributor. Lalu juga kami punya door stations untuk memberikan akses kepada tamu ya yang mungkin belum punya, yang belum terdaftar gitu, untuk bisa berkomunikasi dengan pusat command center untuk bisa membukakan akses tersebut. Jadi kita bisa lihat ada dua skema di kiri dan di kanan. Skema registered vehicle, jadi kita cukup melewatkan kendaraan kita menuju gate, lalu akan terbuka secara otomatis. Kemudian untuk unknown vehicle-nya, apabila dia belum terdaftar, maka kita bisa meminta akses untuk dibukakan dari dalam, kira-kira seperti ini. Lalu kalaupun ini mungkin case-nya agak jarang ya kalau di Indonesia ya, tetapi untuk Axis sendiri kami sudah memiliki solusi untuk terkait deteksi drone, yaitu dengan kamera, misalnya dengan kamera positioner seperti ini, Q6215, yang bisa memantau selain ke bawah tapi juga tetap bisa melihat ke atas, seperti itu. Kemudian untuk apabila kalau tadi kan kita bisa lihat kalau ada perimeter ya, di perimeter berarti ada orang mungkin yang melintas pagar secara ilegal seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita ingin mencegah adanya mobil yang lalu lalang? Saya kita bisa lihat ada mobil di sini yang tidak seharusnya ada ya, karena memang area ini biasanya secure. Kita bisa juga menggunakan solusi yang sama, yaitu dengan kamera thermal dan juga PTZ. Kenapa? Karena memang kamera thermal yang tadi analitiknya Axis Perimeter Defender itu juga bisa membedakan atau bisa mendeteksi kendaraan vehicle. Jadi tidak hanya human tetapi juga vehicle. Lalu kita bisa melakukan respons atau memberikan respon melalui speaker tadi, baik dengan live announcement ataupun dengan recorded file. Itu tadi dari sisi paling luar. Kita langsung masuk sedikit ke area premises, jadi area di dalam perimeternya itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi orang-orang yang ada di dalam area tersebut dan juga memberikan alarm respons secara langsung. Bisa kita lihat di sini kita ada beberapa area, misalnya area parkir ataupun area listrik, genset dan lain-lain, yang tentunya tidak semua area ini bisa dimasuki oleh orang tanpa izin. Untuk deteksi kita bisa menggunakan kamera radar juga ataupun multisensor kamera. Jadi Axis memiliki beberapa lini multisensor kamera, di mana satu kamera ini bisa memantau beberapa angle atau beberapa view secara bersamaan. Jadi lebih simpel dalam instalasi, lebih mudah dalam manajemen produk, dan lain-lain. Dan juga untuk verifikasi kita bisa juga menggunakan kamera PTZ, serta speaker untuk memberikan respons. Nah, kalau kita lihat di trafo ini, area listrik ini ya, tentu saja salah satu hal yang menjadi concern juga adalah overheat, karena biasanya electricity itu rentan dengan suhu panas, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan deteksi juga akan hal tersebut dengan menggunakan kamera thermal. Jadi namun agak berbeda dengan kamera thermal yang tadi digunakan untuk perimeter, yaitu kita gunakan Q19. Sedangkan untuk kamera yang mendeteksi suhu ini kita menggunakan kamera Q29. Gitu. Jadi agak berbeda ya untuk untuk
produknya sendiri. Kenapa? Karena memang Q29 ini dikhususkan untuk melakukan deteksi isotermal. Jadi kita bisa dalam satu kamera kita bisa punya 6 zone. 6 zona ini kita bisa tentukan suhu maksimalnya masing-masing sehingga kita bisa membaca atau mendapatkan alarm apabila ada perangkat yang kita awasi mengalami kenaikan suhu yang berlebihan. Lalu selain dari sisi suhu sendiri, Axis juga bekerja sama dengan analitik third party, kita bisa melakukan deteksi untuk smoke detection. Jadi tidak hanya dari sisi suhu, tetapi juga dari asap ya, seperti itu. Contohnya adalah Arani. Jadi Arani ini adalah salah satu juga partner analitik dari Axis. Bisa kita lihat apabila ada asap yang terdeteksi, maka dia akan memberikan trigger. Dia akan ada box merah seperti ini bahwa dia menunjukkan bahwa ada smoke. Sehingga bisa memberikan alert atau alarm ke sisi command center. Itu dari sisi luar, jadi premises tapi di area luar. Sekarang kita masuk ke di dalam building sendiri. Tentu saja untuk di dalam building ini kita perlu melakukan identifikasi, autentikasi, dan juga otorisasi dari keluar masuknya orang seperti itu, dan juga kita perlu memonitor atau mengawasi entrance dan exit. Untuk hal ini Axis menggunakan access control dari Axis sendiri. Kita ada card reader saat ini dan juga door controller. Untuk card reader memang untuk saat ini selain dari produk Axis sendiri, kontrol Axis juga bisa terintegrasi dengan third party. Jadi kalau misalnya kontrolnya dengan Axis, tetapi ada mungkin karena satu dan lain hal readernya ingin menggunakan dari brand lain, itu bisa dilakukan. Karena kita juga ada beberapa standar yang tentunya sudah universal terkait card reader. Lalu untuk visitor masih juga menggunakan door station untuk bisa meminta akses langsung ke command center. Jadi untuk akses kontrol sendiri ini memang dia sifatnya untuk Axis adalah physical support untuk security selain dari video surveillance itu sendiri. Dan untuk akses kontrol sendiri di ACS kami sudah memiliki fitur untuk melakukan manajemennya atau software yang terintegrasi di dalam ACS, yaitu adalah Axis Camera Station Secure Entry. Di mana di sini kita bisa mengontrol pintu, lalu juga akses masing-masing orang, bisa akses kemana saja, dan juga jadwalnya, dan lain-lain. Jadi secara manajemen sudah bisa dilakukan dalam satu aplikasi atau satu software. Lalu kalau kita sudah masuk ke building, lalu tentu saja area lebih sempit lagi adalah server room. Jadi kita tentu saja ingin mengawasi area server room tersebut dan server rack-nya. Dari sisi pengawanan entrance, selain menggunakan access control, kita juga bisa menggunakan analitik tambahan untuk memastikan bahwa memang apabila ada seseorang yang diberikan akses masuk, itu tidak diikuti oleh orang lain. Artinya kita memastikan bahwa memang hanya orang itu saja yang masuk dengan akses tersebut. Yaitu yang kita sebut sebagai tailgating detector yang terinstalasi di kamera diinstal di dekat pintu. Sehingga apabila saat saya ada tab lalu ada orang masuk, di belakangnya jeda beberapa waktu yang dekat itu ada orang lain masuk, itu akan terdeteksi sebagai tailgating dan bisa diberikan respons langsung melalui speaker tentu saja. Lalu di dalam server room sendiri kita ingin melakukan pengawasan di berbagai arah tentu saja. Itu kita bisa menggunakan multi-directional kamera, di mana satu kamera bisa mengarah ke beberapa sisi. Misalnya ini ada dua lensa dalam satu kamera dan juga 4 lensa dalam satu kamera. Dan ini sifatnya tidak di-stitching atau tidak digabung seperti itu. Jadi gambar yang dihasilkan akan ada 2 view. Satu menghadap misalnya ke utara, satu menghadap ke selatan, satu ke lorong sisi kanan, satu ke lorong sisi kiri, dan seterusnya. Dan tentu saja kalau ada deteksi dan ingin direspon secara langsung masih bisa terintegrasi dengan speaker. Kemudian dari sisi perangkat di dalam server room sendiri, tentu saja temperatur masih menjadi poin yang harus diperhatikan, karenanya Axis tentu saja masih dengan Q29
bisa melakukan deteksi dari masing-masing perangkat atau masing-masing rak yang ada di lokasi. Dari deteksi isotermal misalnya kita bisa men-trigger PTZ untuk melihat ke lokasi tersebut, dan yang terakhir respons via alarm. Maksud saya dengan speaker. Begitu juga misalnya di area pengolahan air, misalnya di di area pengolahan air ya, baik itu dengan kamera fix, lalu juga mungkin ini misalnya untuk area-area yang tidak boleh orang sembarangan masuk ya. Jadi misalnya kalaupun ada yang ingin masuk, dia harus minta akses dulu sehingga command center itu aware bahwa memang ada petugas yang ingin melakukan pengecekan. Jadi selain itu, di jadwal-jadwal selain itu apabila ada deteksi atau ada orang yang ingin masuk, itu bisa diberikan respon secara langsung. Itu tadi dari ruangan di dalam data centernya ya. Sekarang ke parts paling kecil dari sebuah data center tentu saja adalah rak servernya atau rak storage-nya, di mana kita bisa memasang kamera modular yang memiliki lensa yang cukup kecil sehingga bisa dipasang di body rack-nya secara langsung. Dan juga kita bisa mengintegrasikan misalnya dengan door sensor misalnya, sehingga kita apabila ada yang membuka pintu maka akan record secara otomatis, atau misalnya kalau dengan PTZ maka dia akan mengarah ke lokasi tersebut. Dan juga tentu saja masih bisa terintegrasi dengan IP speakers. Oke, kemudian itu tadi dari sisi solusinya, apa yang bisa di-provide oleh Axis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Axis? Tentu saja yang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat Axis ini berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan juga pengembangan untuk masyarakat yang lebih aman dan juga lebih pintar. Jadi memang kita bisa lihat dari awalnya kita tidak bergerak di bidang kamera misalnya, lalu kita mulai membuat, jadi memang inventor atau founder atau ya yang pertama kali menemukan bisa dibilang IP video adalah Axis. Jadi dan selanjutnya kita banyak sekali produk-produk lain atau juga solusi-solusi lain yang terus dikembangkan, sehingga kami pastikan bahwa apabila solusi Axis ini digunakan, tentu saja kedepannya akan ada fitur baru, akan ada value baru dari solusi yang digunakan seperti itu. Dan juga seperti yang tadi di awal sudah kita bilang, Axis tidak hanya berkutat dari sisi video surveillance, tapi juga access control, lalu audio solutions, dan juga tidak lupa memberikan training, service, dan support atas solusi yang sudah diberikan. Dan berkaitan dengan data center, tentu saja cybersecurity menjadi poin penting, di mana ada dua hal yang menjadi poin utama. Yang pertama adalah kami bersifat transparan apabila ada cyber vulnerabilities, artinya kami sifatnya selalu terbuka, dan juga kami selalu melakukan update baik dari sisi firmware mungkin atau dari sisi hardening guide, sehingga kita bisa meminimalisir kemungkinan adanya breach atau penyerangan dari sisi cyber seperti itu. Dan bahkan di web kami pun sudah ada hardening guide bagaimana kita bisa memastikan bahwa memang solusi baik itu dari sisi kamera, dari sisi software itu bisa minim atau memitigasi adanya resiko dari cybersecurity. Kemudian dari sisi solusi sendiri kami bersifat unified, artinya untuk semua perangkat yang terpasang hanya perlu dilihat dalam satu tampilan. Tentunya mempermudah operator untuk bisa menjaga ya atau mengecek semua sistem, dan hal ini tentu saja membuatnya menjadi mudah untuk didesain, diinstalasi, dan juga di maintenance, dan juga mengurangi dari secara umum dari total cost of ownership karena tidak perlu banyak aplikasi, tidak perlu banyak server misalnya, serta open standards. Jadi kalaupun memang ada informasi dari sistem ACS yang ingin dikirimkan ke sistem lain, itu bisa dilakukan. Lalu dari sisi life cycle, jadi kita mendukung dalam suatu proses project itu ada banyak step yang harus dilakukan. Jadi Axis ini mendukung dari plan,
lalu produksi, provision, deploy, maintain, dan decommission. Jadi semua step ini disupport oleh Axis. Misalnya dari sisi planning, kita ada dari create, develop, source-nya dan lain-lain. Lalu kita ada unique ID di masing-masing produk. Lalu juga kita bisa melakukan tracking device-nya, lalu aktivasinya secara aktivasi produknya, device authentication-nya. Jadi kita juga secara sistem bisa memastikan bahwa memang perangkat yang terpasang itu adalah perangkat yang asli atau genuine dari Axis, tidak mengalami misalnya perubahan software atau ada tapping seperti itu. Kita bisa mendeteksi hal tersebut apabila suatu kamera dipasang di sistem yang misalnya menggunakan perangkat full Axis seperti itu. Lalu dari sisi instalasi dan verifikasi, lalu pre-configuration, lalu juga kita punya 2 model dari firmware, di mana kita ada yang aktif yang mungkin sifatnya lebih banyak fitur, ataupun apabila memang tidak ada fitur yang ingin ditambahkan, Axis tetap selalu melakukan update firmware yang yaitu kita sebut LTS, atau lebih untuk memperkuat misalnya dari sisi security-nya. Jadi memang banyak usaha yang ingin Axis lakukan untuk memastikan bahwa memang perangkat ini aman atau minimal mengurangi resiko adanya misalnya cyber attack seperti itu. Lalu Axis juga mendukung analytics tentu saja, baik itu analitik yang di-provide oleh Axis sendiri ataupun analitik yang berasal dari third party. Jadi Axis memiliki banyak sekali partner atau rekan-rekan third party dari mungkin bisa dibilang dari banyak sekali negara atau hampir di seluruh dunia untuk memberikan analitiknya untuk mendukung sistem surveillance ini menjadi lebih smart seperti itu. Dan karena analitik Axis ini sifatnya ada di kamera, sehingga tentu saja memiliki efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Kita tidak perlu menjaga video ini terus stabil misalnya, jadi data yang dikirim cukup data analitiknya saja. Lalu juga untuk scalability-nya lebih mudah karena tidak perlu memperbesar server misalnya. Kita perlu misalnya kita banyak kamera, ya udah kita tambahkan analitiknya saja, tidak perlu memperbanyak server untuk meningkatkan kapasitas dari analitiknya. Dan juga secara umum produk Axis juga bertujuan untuk mengurangi total cost of ownership, misalnya dari sisi instalasi ya. Yang pertama dari deployment kita menggunakan PoE untuk mengurangi dari sisi cabling, lalu design tools, kita juga ada design tools yang tentunya mempermudah untuk instalasi. Jadi secara umum desain dari produk Axis ini sangat mudah untuk diinstal. Jadi tidak ibaratnya nggak ribet lah, nggak banyak device atau nggak banyak tools yang harus digunakan. Lalu dari operating cost dengan banyaknya fitur kamera misalnya optimize IR, lalu juga live finder seperti itu bisa mengurangi kebutuhan misalnya pencahayaan di kondisi gelap misalnya. Lalu juga dari sisi maintenance kita bisa melakukan pengecekan produk atau kualitas produk dari secara remote, dan tentunya kita memiliki tingkat produk atau kualitas produk yang tinggi sehingga mengurangi resiko kerusakan. Dan bahkan saat ini hampir semua produk Axis atau mungkin 95% lah itu sudah memiliki garansi bawaan, jadi tidak perlu ada additional, itu sampai 5 tahun. Jadi beli sekali bisa sampai lama, kira-kira seperti itu. Lalu juga yang terakhir kita bersifat sustainable. Jadi kita pastikan bahwa memang secara dari sisi bisnis, environment, dan juga social responsibility-nya kami sangat mengikuti standar-standar misalnya dari United Nations seperti itu. Itu dari solusi data center itu sendiri. Nah, sedikit berbicara soal apa yang menjadi pusatnya atau apa yang menjadi kontrol utamanya, yaitu adalah akses kamera station. Tidak banyak mungkin yang akan saya sampaikan di area camera station ini. Yang pertama kelebihannya tentu saja adalah easy operation. Jadi secara umum penggunaannya cukup mudah dan intuitif. Kita bisa membuat misalnya tampilan dengan map, lalu untuk menentukan lokasi kamera, lalu juga kita bisa mengelompokkan kamera menjadi suatu grup. Lalu misalnya kita punya bisa dilihat ini groupingnya di sebelah kiri ini.
kita mau mengelompokkan area lobby dari beberapa gedung, kita bisa tampilkan di lobby misalnya atau di entrance. Lalu kita mau kelompokkan per gedung juga bisa, jadi banyak sekali kombinasi yang bisa digunakan. Tentu saja kita juga menghadirkan mobile apps untuk mengakses kamera station secara langsung dengan menggunakan koneksi internet. Dan untuk koneksinya itu sangat mudah karena Axis memprovide akses secure remote access. Seperti kalau diibaratkan seperti layanan P2P cloud. Jadi untuk bisa mengakses server ini menjadi sangat mudah sekali. Tidak perlu setting misalnya apa port forwarding dan lain-lain. Itu tidak perlu. Itu dari sisi operation. Sedangkan dari sisi investigation kita ada video scrubbing. Jadi untuk melakukan skimming itu tidak perlu misalnya dengan fast forward playing atau kita memainkan video dengan misalnya 8 kali, 16 kali untuk melihat lebih cepat gitu. Kita cukup dragging saja, kita bisa drag ini sisi bawah ini kanan kiri sehingga sangat mempermudah sekali untuk melakukan skimming. Lalu kita juga ada smart search di mana kita bisa melakukan apa ya kayak post analytics atau post video analytics. Jadi misal kita punya video continuous recording, lalu kita ingin mencari tahu apa yang terjadi pada box ini, pada produk yang di sini. Maka kita bisa menandai produk ini, lalu kita smart search, kita search, maka apapun pergerakan yang terjadi di sini akan difilter secara langsung di tabel sebelah kiri ini. Sehingga kita bisa melakukan pengecekan dengan lebih mudah. Lalu selain itu juga apabila kita ingin melakukan download atau mengekspor video itu bisa dilakukan secara bersamaan beberapa video sekaligus dan juga video yang di-download ini sudah memiliki player juga sehingga lebih mudah dalam kedepannya misalnya ingin dilihat dan juga sudah memiliki ada kayak digital signature-nya gitu untuk memastikan bahwa memang file tersebut adalah file yang legitimate. Karena ACS ini dibuat oleh Axis, tentu saja saat kita melakukan desain atau pembuatan aplikasi ini, kita ingin menggunakan semua fitur yang ada di kamera itu dengan baik. Misalnya untuk yang pertama untuk kamera fisheye atau 360, kita memiliki panoramic format yang mempermudah untuk melihat gambar cembung ini menjadi lebih flat, sehingga identifikasi bisa dilakukan dengan lebih baik. Kemudian untuk instalasi koridor yang sifatnya mungkin sempit, area sempit, kita bisa menggunakan koridor format, sehingga kita bisa melihat dengan lebih jelas dan tidak ada area yang terbuang. Karena kalau misalnya kita lihat di lorong ini kita tampilkan secara flat atau landscape, tentu saja area kanan kiri ini menjadi terlalu banyak sehingga proporsi dari pemantauan ini menjadi kurang baik. Dan yang terakhir, seperti yang juga sudah saya sampaikan, ACS mendukung third-party kamera berbasis on-viv, tetapi tentu saja ada baiknya kita cek dengan Axis Camera Station Compatibility Tools. Dan ACS sendiri sifatnya tidak fix gitu, tapi sifatnya masih fleksibel. Jadi you can start small then go big. Misalnya kita awali dengan suatu server dengan kamera saja, lalu kedepannya saya perlu solusi lain, misalnya audio, tinggal ditambahkan saja. Lalu input-output misalnya ingin terintegrasi dengan panel tertentu, misal. Lalu juga door station untuk akses dengan tamu ke command center dan juga akses kontrol. Ini bisa dilakukan setelah mungkin instalasi awal dilakukan. Jadi pengembangan selanjutnya itu bisa dilakukan. Dan juga kita bisa menambahkan seperti kamera apabila memang dibutuhkan seperti itu. Nah, berkaitan dengan akses kontrol yang ada di sini, fitur yang ada di ACS itu adalah Axis Secure Entry, di mana kita bisa mengontrol pintu, di mana untuk saat ini controller yang dimiliki Axis yaitu A1601 itu mendukung 2 pintu memang, hanya 2 pintu saja. Dan ini bisa di-manage melalui aplikasi yang sama dengan kameranya, sehingga lebih mudah untuk melakukan pemantauan. Juga bisa mengatur card holder, lalu credentials-nya, kita bisa punya, misalnya satu orang ada beberapa kartu, atau bisa menggunakan PIN, dan lain-lain. Dan juga kita bisa melihat atau menyandingkan data akses kontrolnya atau tapping-nya dengan video yang ada di
area pintu tersebut, sehingga kita bisa memastikan apakah orang yang memang melakukan tapping adalah orang yang sesuai dengan data yang ada di kartu. Ini sifatnya bukan face recognition, tetapi lebih ke visual verification. Jadi kita bisa melihat lebih lebih yakin gitu. Jangan sampai si A bawa kartunya si B kayak gitu misalnya. Kemudian untuk analitik sendiri, memang analitik ini juga menjadi bagian penting dalam solusi yang di-provide oleh Axis, baik itu dari live view sehingga memberikan alarm notifikasi yang lebih mudah apabila ada kejadian, lalu investigasi tadi dengan smart search, dan yang terakhir adalah export, di mana tentu saja salah satu hal yang juga dipikirkan oleh Axis adalah terkait privacy, di mana ada kalanya dalam suatu tampilan yang ingin kita pantau hanya satu poin saja, sementara orang-orang lain yang ada di sekitar itu mungkin tidak boleh kita tampilkan berikut dengan titik pemantauan tersebut. Sehingga kita bisa melakukan video reduction yang dilakukan secara manual. Jadi contohnya seperti ini, kita bisa lihat di sisi kiri itu adalah gambar yang belum sensor misalnya. Nah, kita bisa melakukan censorship atas objek yang ingin kita pantau seperti ini, atau kita bisa memperjelas objek tersebut dan membuat sisi lainnya blur. Dan ini bisa dilakukan setelah kita melakukan recording. Misalnya saat kita ingin ekspor video tersebut, kita ingin download video tersebut, kita bisa melakukan reduction ini. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita ingin menjaga produk dari Axis ini jangan sampai justru atau produk yang digunakan untuk proteksi justru tidak terproteksi. Di mana kamera Axis ini atau produk Axis ini kita memiliki fitur yang namanya sign firmware, memastikan bahwa memang firmware yang diinstal itu adalah firmware yang bisa dibilang resmi atau legit lah gitu, atau yang memang berasal dari Axis. Ada kalanya hacker atau yang melakukan serangan ini sangat niat sehingga dia masuk ke dalam sistem itu lebih dalam dari sisi firmware, sehingga saat baru awal booting itu sudah menggunakan tempered firmware atau tempered software. Dan ini juga kita kurangi dengan secure boot. Jadi tidak hanya pada saat diinstal saja atau diupdate saja, tetapi bahkan saat kita matikan, saat misalnya dalam sisi delivery nih, kita lagi melakukan pengiriman dari misalnya dari kantornya si SI ke tempat instalasi misal. Nah, itu mungkin dia melakukan jangan sampai ada di perjalanan itu ada yang melakukan otak-atik dari kamera tersebut, sehingga pada saat di-booting atau saat di-power up, sistem ini juga bisa mendeteksi apakah firmware atau booting software yang digunakan itu memang berasal dari Axis atau sudah mengalami tampering. Lalu di beberapa produk Axis juga kita memiliki Axis Edge Vault, di mana kita bisa apabila kamera ini terdeteksi oleh ACS, maka ACS bisa mendeteksi apakah produk tersebut adalah produk yang asli atau apakah refurbished atau barang lama lalu diperbarui dan lain-lain, atau memang resmi dari Axis. Dan yang terakhir, beberapa produk juga memiliki Trusted Platform Module untuk menyimpan sertifikat misalnya untuk HTTPS untuk lebih amannya. Oke, lalu bagaimana untuk memantau apabila suatu klien atau suatu user memiliki banyak sekali site? Nah, ACS mendukung multiple server access, di mana dari satu klien itu bisa mengakses beberapa server atau beberapa NVR secara bersamaan. Bisa kita lihat di sebelah kiri, ini ada berbagai negara. Ini adalah contoh dari sistem yang dimiliki oleh Axis. Kita ada di Argentina, Kanada, Kolombia, Italia, dan lain-lain. Itu bisa ditampilkan secara bersamaan. Lalu dari fitur tadi misalnya saya sudah tertarik nih dengan menggunakan ACS. Lalu bagaimana untuk proses ordernya? Apakah ribet atau banyak sekali komponen yang harus diperhatikan? Jawabannya tidak, karena Axis sangat simpel sekali untuk proposalnya, yaitu adalah kita hanya memiliki dua model license, yaitu adalah core license untuk semua produk Axis dan universal license untuk kamera third party. Perlu diingat bahwa untuk saat ini yang third party bisa terintegrasi hanya kamera saja, access control belum bisa, misalnya. Dan juga didukung dengan integrator suite, sehingga integrator suite ya mempermudah untuk proses dari desain,
instalasi, pengecekan, bahkan sampai health monitoring. Sehingga kita bisa pastikan bahwa memang Axis mendukung masing-masing proses ini dengan baik. Kita ingin pastikan bahwa tidak hanya desainnya, tapi juga sampai instalasinya juga berjalan dengan baik. Untuk ACS sendiri hadir dalam berbagai bentuk ya, baik itu dari sisi software saja sehingga menggunakan third party server, atau juga menggunakan recording server atau yang kita sebut sebagai NVR tapi basisnya server base. Itu biasanya untuk high performance, kebutuhan up to 64 channel per servernya untuk saat ini. Lalu untuk skala yang lebih kecil kita memiliki appliances yaitu adalah S22, di mana S22 ini di masing-masing unit sudah ada PoE portnya juga sehingga mempermudah untuk instalasi. Sedangkan untuk recording server sendiri kita biasanya mensandingkan dengan workstations atau PC client untuk memberikan performa pengamatan yang lebih baik karena grafiknya atau grafik card-nya lebih powerful di workstations ini sehingga bisa menampilkan banyak kamera dengan lebih stabil kira-kira seperti itu. Ya, mungkin hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa di-share di kolom chat ya, tentu saja mungkin ini sudah ada beberapa chat, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke Ibu Michelle. Silakan Ibu Michelle. Oke, terima kasih Pak Yudo. Habis ini kita akan masuk ke sesi Q&A ya Pak Yudo. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat. Oke, mulai dari Pak Aceh ya. Itu menanyakan tentang deteksi asap menggunakan thermal kamera juga atau tidak ya Pak? Sorry sebentar. Untuk pendeteksi asap kita menggunakan kamera biasa. Untuk kalau untuk yang tadi yang Arani itu, untuk yang Arani itu dia menggunakan kamera visual. Untuk visual, kemudian tapi kalau agak beda sih kalau asapnya. Kalau misalnya asap yang itu kan dia sifatnya asap dingin ya biasanya. Makanya itu biasanya dia menggunakan kamera biasa aja sih. Gitu. Kalau thermal analitiknya biasanya agak beda lagi sih. Setahu saya gitu. Kalau untuk Arani dia menggunakan kamera visual, kamera biasa. Oke, mungkin kalau Pak Aceh sudah jelas bisa ditekan tombol reaction-nya, kasih jempol aja Pak. Untuk Bapak Ibu yang lain kalau pertanyaannya kejawab bisa dikasih reaction aja seperti itu. Oke, Pak Yudo lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Bu Lucianatan. Jadi untuk license-nya apakah per apps, misalnya untuk apps analitik atau per unit CCTV ya? Seperti untuk license-nya ACS ya, untuk license ACS itu per kamera, per unit CCTV. Oke, dari Bu Luciana sudah jelas? Sudah Pak, makasih. Oke. Sama-sama, terima kasih Bu. Lanjut ke Pak Ristriono Wiwogo ya, atau Bapak atau Ibu ini. ACS bisa diintegrasi dengan perlengkapan lift atau eskalator? Gimana Pak? Untuk saat ini memang secara case study sih belum ada ya. Tetapi kalau untuk penggunaan sendiri kita ada I/O board, input output board. Nah, itu bisa biasanya terintegrasi dengan lift. Gitu sih. Jadi ada apa kayak skemanya di web kita di Axis itu untuk menggunakan I/O board. Saya agak lupa modelnya, tetapi ada I/O board yang cukup banyak portnya. Itu secara sistem memang bisa digunakan untuk elevator atau untuk lift. Tetapi memang kalau secara case saat ini belum setahu saya belum apa. Terutama di Indonesia ya itu belum pernah ada sih. Belum pernah kita lakukan seperti itu. Oke, berarti belum secara direct ya Pak Yudo, masih harus dia kan perlu betul. Jadi bisa dari I/O kan biasanya dia ke lift panel tuh. Dari lift panel ke I/O baru ke sistem ACS-nya gitu. Dan biasanya dia lebih memang terintegrasinya ke akses kontrolnya sih. Ke karena kan reader-nya itu. Oke. Pak Ristriono, apakah sudah jelas dengan jawaban Pak Yudo atau sudah puas atau mungkin ada yang masih kurang jelas? Oke, karena nggak ada respon. Oke. Lanjut ya Pak. Pak Yudo dari Pak Herianto nih menanyakan untuk data center yang sederhana yang perlu digunakan perangkat apa saja Pak Yudo?
kalau ditanya sederhana ini agak sulit ya, karena tingkat sederhana itu bisa beda-beda. Ibaratnya sederhana ya apa umumnya sih memang pasti kamera ya umumnya itu paling Mungkin paling basic. basicnya aja sih Pak Yudo. Basic ya. Nah itu masalahnya kadang masing-masing data center tuh punya standarnya beda-beda gitu Pak. Itu biasanya sih yang agak yang jadi agak susah untuk dibilang sederhana tuh kayak gitu sih kita apa. Tetapi pada umumnya biasanya sih yang pasti kita pengawasan perimeter ya. Itu paling kalau misalnya area cukup besar tuh biasanya kita masuk di perimeter. Kemudian jadi pasti kita akan menyarankan untuk kamera thermal, perimeter defender, sama speaker at least untuk bisa melakukan respons secara langsung gitu. Kemudian untuk apalagi ya di dalam sih kamera akses kontrol memang dirasa cocok sesuai karena saya sih memang masih bisa bilang akses ini lebih ke bisa jadi cocok untuk sebagian user, jadi tidak bisa jadi masih kurang karena secara pintu kurang banyak misalnya dan lain-lain. Itu sih yang terkait akses kontrol. Jadi ya itu preferensi kalau akses kontrol. Lalu untuk di dalam saya menyarankan menggunakan kamera multi lens karena biasanya kalau raknya banyak itu kameranya makin banyak jadi agak ribet untuk manajemennya. Kita bisa menggunakan kamera multi lens di dalam untuk bisa melakukan pemantauan dengan baik. Mungkin kayak gitu sih kalau saya rasa. Beberapa kamera yang mungkin bisa digunakan. Oke Pak Yudo mungkin saya simpulin lagi itu tergantung dengan standar yang nanti mau dipakai dan nanti layout ruangannya ya Pak Yudo. Betul. Ya. Oke, agak sulit karena ya ibaratnya rumah aja kan layoutnya bisa beda-beda kan. Jadi agak susah buat disamain sih kalau menurut saya. Oke, mungkin nanti Pak Herianto bisa konsultasi lebih lanjut dengan kita nanti untuk membahas teknologi yang akan dipakai ya, gitu aja ya Pak Herianto. Tapi nanti untuk data yang untuk basicnya sih ya pasti kamera, akses kontrol dan juga mungkin nanti juga perlu audio speaker lah untuk peringatan ya Pak Yudo seperti itu ya. Betul Pak Andrew, betul. Oke, saya lanjut ya Pak Yudo ke pertanyaan dari Bapak Yulianto Kurniawan. Itu untuk sistem akses dot apakah support untuk membuat main trap kemudian ada fungsi interlock dua pintu enggak yang bisa dibuka secara bersamaan? Untuk saat ini belum, setahu saya belum. Kenapa? Karena memang untuk kontrol sendiri sudah keluar cukup lama. Jadi memang sudah 1601 itu udah lama, tetapi memang dulu itu kita concern-nya lebih untuk biasanya diintegrasikan dengan third party software. Sedangkan untuk secure entry sendiri itu baru keluar sekitar 1 tahunan ini gitu. Jadi memang secara fitur masih cukup limited, masih cukup terbatas. Jadi mungkin di pengembangan selanjutnya akan bisa dilakukan untuk interlocking ini, tetapi untuk saat ini setahu saya belum. Oke, jadi masih limited ya Pak Yudo untuk fiturnya ya berarti ya. Oke, berarti dari Pak Yulianto berikut jawabannya dari Pak Yudo. Mungkin nanti ke depannya dari Akses akan terus mengembangkan dengan fitur-fitur yang lebih banyak diminta mungkin. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Yudo dari Pak Agung Tri Kurnianto. Jadi Pak Agung menanyakan kita punya banyak side project rencana akan pasang CCTV untuk melihat kondisi side project tersebut. Bisakah semua kamera tampil dalam satu pitch? Kemudian ketentuan lisensinya bagaimana? Apakah sampai 64? 64 channel mungkin dimaksudnya. Yang pertama, kita tidak menyarankan banyak display dalam satu layar karena sebesar-besarnya layar pasti akan terlalu kecil untuk dilihat terlalu banyak. Lalu apakah bisa misalnya gini, setahu saya ya untuk kayak klien yang Axis punya S9002 itu kalau testing yang dilakukan oleh tim HQ itu yang terakhir itu 25 kamera dalam satu monitor. Artinya kalau 4 itu bisa tampil 100, sekitar 100. Dan memang kita nggak, ya balik lagi itu tadi, kita nggak terlalu menyarankan untuk lihat view banyak karena ujung-ujungnya juga bakal pusing, nggak bakal bisa kepantau semua dengan baik. Jadi memang kalau ada area-area yang mungkin harus dilihat terus-menerus ya kita fixkan itu, lalu untuk kamera yang lain kita bisa melakukan cycling atau bergantian. Seperti itu. Lalu untuk lisensi sendiri pada dasarnya seperti ini. Tidak ada batasan pasti
tidak ada batasan pasti berapa server itu berapa maksimal dalam satu server itu harus diberikan, atau berapa channel maksimal dalam satu server. Untuk saat ini memang kita belum ada yang batasan pasti. Kalau lebih dari itu maka diblok atau ditahan, enggak. Tetapi batas 64 channel satu server itu adalah hasil validasi terakhir untuk bisa memberikan performa yang bisa dibilang performa terbaik lah. Itu yang dilakukan. Nah, saat ini di tahun ini Aksi sendiri sedang melakukan revalidasi ulang. Artinya kita mencoba melakukan pengecekan secara kira-kira sebenarnya bisa nggak sih lebih dari itu? Apakah akan mengganggu performa dan lain-lain? Gitu. Untuk saat ini dari Axis kita merekomendasikan satu server dengan spek yang ada di web kita. Itu kita ada spek hardware specification itu up to 64 dalam satu server. Jadi kalau lebih dari itu disarankan untuk pisah server saja. Tetapi kalau sedikit insight kebetulan saya kalau diinfokan dari tim lain di country lain gitu, ada yang bisa melakukan atau bisa menginstal sekitar sampai 100 channel dalam satu server. Itu sedikit insight, tetapi memang sifatnya lebih ke ya itu kalau bahasa kasarnya resiko ditanggung sendiri kayak gitu. Karena dari Axis sendiri sampai saat ini kita tetap menyarankan 64 channel. Kayak gitu. Bukan batasan itu ya, tapi lebih ke batasan bagaimana performa server ini akan berjalan dengan baik. Kayak gitu sih. Oke, berarti lebih kepada best practice-nya ya Pak Yudo. Betul. Itu best practice yang divalidasi oleh tim Axis. Semoga sih di tahun inilah itu ada update kira-kira maksimal bisa berapa sih sebenarnya. Oke. Pak, mungkin yang di pertanyaan Pak Agung Trikurnianto ini yang bisa tampil semua itu bisa dibantu dengan video wall ya Pak Yudo? Dengan apa, sorry? Video wall. Oh, video wall bisa aja sih. Tapi balik lagi kan video wall pun kalau misalnya video wall pun kan itu juga tergantung dari performa dari kemampuan si PC kliennya kan. Gitu. Grafik card-nya gitu untuk bisa ditampilkan ke ini. Mau dia ditampilin ke video wall atau ke monitor sebenarnya no issue selama PC kliennya ini cukup powerful sih sebenarnya. Oke, gitu Pak Agung Trikurnianto, apakah jawabannya sudah memuaskan atau sudah cukup jelas? Oke, terima kasih jempolnya. Oke, sip. Oke, terima kasih Pak Agung. Kita akan lanjut ya Pak Yudo ke pertanyaan berikutnya. Kamera bisa dipakai untuk absensi atau enggak ya dari Pak Robert Budiwijaya? Untuk saat ini solusi dari Axis belum ada. Bahkan untuk akses kontrol kami pun sifatnya lebih untuk surveillance atau akses controlling gitu, bukan untuk absensi. Kalau misalnya memang controller kita terintegrasi dengan third party software, di mana third party software itu memiliki absensi, itu bisa dilakukan. Tapi kalau dari Axis sendiri saat ini kita belum ada solusi untuk absensi. Seperti itu. Oke Pak Yudo, berarti butuh third party ya. Mungkin nanti dari Pak Robert Budiwijaya bisa tanya-tanya lebih ke Koneksindo, nanti kita bisa bantu untuk third party software-nya sih Pak. Gitu. Itu ya Pak Yudo. Oke, kita lanjut ya Pak Yudo. Oke. Ini Pak Aceh tanya lagi. Apakah bisa deteksi gas Pak Yudo? Kamera dari Axis. Deteksi gas kan tidak berwarna tuh, kadang gas kan. Terutama misalnya ini kayak mungkin gas, terutama kalau gas di ini ya. Memang studi case-nya ada, tetapi untuk yang terakhir kalau hanya menggunakan kamera ya. Ini sih info dari sebentar. Saya sambil ngecek dulu contekan di email. Karena memang agak tricky nih kalau gas ini. Terakhir itu untuk Q2901 memang bisa untuk mendeteksi kebocoran misalnya di pipa atau di gas, tetapi memang bukan menjadi fitur utama, jadi kita tidak terlalu merekomendasikan hal tersebut. Bisa dibilang seperti itu. Oke, berarti best practice-nya belum pasti ya Pak Yudo, tapi kemungkinan bisa ya. Ya, jadi lebih ke
Bisa, tetapi secara performa mungkin kita nggak bisa guarantee. Itu Oke. info dari tim produk kami sih kayak gitu. Oke, berarti tetap walaupun bisa, tapi scale-nya untuk maksudnya kita bisa 90% yakin itu masih belum bisa dipastikan ya gitu ya Pak Yudo. Betul. Ya sehingga kalau bisa dibilang untuk saat ini belum kami rekomendasikan, kira-kira kayak gitu. Oke gitu Pak Yudo. Pak Aceh mungkin sudah jelas. Oke, karena nggak ada respon, kita langsung lanjut aja ya Pak Yudo ke pertanyaan berikutnya dari Pak Aristina Budi. Untuk multiple surveillance itu sifatnya apakah bisa centralized, dan jika ada alert apakah akan teralert di 2 lokasi atau hanya di sentral? Gitu Pak Yudo. Untuk sistem multiple surveillance dari Axis sendiri mungkin agak beda dengan brand lain ya yang saya pernah temui gitu. Misalnya kalau kayak di brand lain, misalnya di masing-masing site kita taruh NVR dan di pusat kita pasang VMS. Jadi ada 2 biaya gitu. Kita taruh NVR biaya lalu VMS sendiri biaya di pusat. Dan biasanya si NVR ini isinya Linux. Jadi agak basic gitu bisa dibilang. Mungkin bisa ini kalau saya salah bisa diralat, tapi setahu saya kayak gitu. Pengalaman saya sebelum-sebelumnya seperti itu. Sedangkan kalau di Axis sendiri, masing-masing NVR itu isinya sudah ACS. Jadi software yang ada di NVR sama yang ada di server itu sama. Sehingga saat kita melakukan akses atau dari pusat itu hanya menggunakan klien saja. Jadi nggak ada VMS tambahan yang menjadi payung atasnya gitu, itu nggak ada. Dia sifatnya hanya ibaratnya saya ngecek server A, server B, server C, server D secara bersamaan kayak gitu. Dan untuk alert sendiri tentu saja apabila klien tersebut sedang membuka atau mengakses server tersebut, tentu saja alertnya tetap akan masuk karena dia sifatnya hanya ke PC tertentu saja, tetapi lebih ke yang klien manapun yang mengakses server tersebut akan mendapatkan alertnya, kira-kira seperti itu. Jadi memang untuk pembatasan aksesnya itu berdasarkan user. Jadi misalnya si user A dapat akses ke server ini cuma bisa akses ini kayak gitu. Kayak gitu sih biasanya. Oke, mungkin nanti Pak Aristina Budi mungkin bisa tanya lebih dalam lagi ya Pak untuk alertnya. Soalnya kan nanti juga dari Axis bisa alertnya bisa pakai SNMP ya Pak kalau nggak salah ya. Saya kalau untuk detail SNMP saya kurang tahu sih. Saya pribadi kurang tahu. Tetapi terutama ini misalnya kayak alert by software, jadi by client sih. Kalau saya rasa untuk pertanyaannya lebih ke by client. Oke Pak Yudo, jawabannya seperti itu ya. Pak Aristina Budi, apakah sudah jelas jawaban dari Pak Yudo? Oke. Next-nya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ya Pak Yudo. Banyak nih Pak Yudo. Oke, silakan. Dari Pak TB Hairul Anwar Sanusi, ini apakah di CCTV Axis menggunakan software dari produk Axis juga untuk mengoperasikan NVR-nya, kemudian bukan dari OS brand lain? Ini maksudnya mungkin ke OS yang dipakai kali ya Pak Yudo untuk di kameranya ya. Jadi gini, kamera NVR Axis itu Windows-nya basicnya Windows. Isi NVR Axis adalah Windows. Dan untuk software manajemennya menggunakan Axis Camera Station. Jadi saat kita beli NVR itu sama aja beli Axis Camera Station. Jadi bukan NVR terus isinya mungkin Linux terus fiturnya basic. Lalu untuk akses melalui PC misalnya untuk akses beberapa NVR itu menggunakan VMS tambahan yang ada di Windows. Tidak. Jadi isinya itu ya sudah ada Windows-nya juga dan untuk softwarenya itu Axis Camera Station. Tetapi tentu saja karena memang kita juga secara produk sifatnya open, terbuka, artinya kamera Axis ini juga tentu saja bisa dikontrol oleh atau bisa diakses dengan software lain gitu. Third party VMS juga bisa tentu saja. Tetapi untuk solusi full dari Axis kita menggunakan Axis Camera Station. Gitu. Mungkin gitu Pak Hairul. Oke. Cuman itu aja ya Pak Yudo, ada yang mau ditambahin lagi? Iya, kalau misalnya memang kalau mau ngerespon langsung ambil open mic juga nggak apa-apa. Mungkin itu juga boleh itu Pak. Boleh ya. Juga boleh. Ya, kalau mau respon langsung silakan.
Pak Yudho, kita langsung next ya ke Oke. pertanyaan berikutnya. Dari Pak Afdil, apakah Axis bisa integrate dengan brand lain? Ini mungkin lebih ke NVR atau kamera lain Ya, kali ini ya, Pak? agak banyak nih. Yang pertama, apakah Axis bisa integrate dengan brand lain? Satu, kamera Axis bisa integrate dengan banyak sekali VMS, NVR, tentu saja karena basisnya OnVIF. Kedua, apakah kamera brand lain bisa terintegrasi dengan ACS? Bisa, tetapi memang untuk memastikan kompatibilitasnya kita bisa melakukan pengecekan dengan Axis Camera Station Compatibility Tools yang bisa di-download di web Axis dengan mudah gitu. Kita ada di bagian tools. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah Axis misalnya saya ngomong ACS ya, Axis Camera Station bisa terintegrasi dengan produk third party selain kamera? Untuk saat ini belum. Kayak gitu. Jadi ya kira-kira beberapa hal terkait integrasi seperti itulah kira-kira. Ada lagi mungkin Pak Afdil, ada yang mau ditanyakan secara lebih spesifik mungkin? Oke, nggak ada ya Pak Afdil? Nanti mungkin bisa di open mic atau chat aja kalau mau ngasih tanggapan. Oke, Pak Yudho, karena pertanyaannya masih banyak, kita langsung lanjut ya Pak Yudho. Lanjut. Oke, ini dari Pak Muhammad Khairul Razikin. Oke. Kalau ada kebutuhan penambahan kamera, apakah kamera nesting bisa dipakai juga atau harus ganti semua dengan Axis? Mungkin ini sama dengan pertanyaannya Pak Afdil sih mungkin. Iya, iya. Kalau ya masalah ganti atau enggak itu preferensi sih. Maksud saya gini, misalnya Bapak sudah punya sistem yang berjalan dengan baik, kalau misalnya saya mau coba dulu kamera Axis, ya silakan Bapak bisa menggunakan kamera Axis langsung. Atau kalau misalnya Bapak mau ganti VMS-nya dengan Axis Camera Station misal, ya ada tentu saja secara umum bisa digunakan, tetapi ada baiknya kita melakukan pengujian atau pengetesan dengan ACS Compatibility Tools dulu untuk memastikan apakah bisa atau tidak. Kayak gitu. Kalau ditanya apakah harus atau tidak, jawabannya ya nggak harus gitu. Balik lagi ke preferensi. Oke, itu ya Pak jawabannya Pak Yudho. Udah ya? Oke. Oke, para hadirin mungkin sambil kita Q&A nanti untuk Bapak Ibu yang lagi pertanyaan sudah dijawab maupun yang tidak bertanya, silahkan isi polling dulu untuk menghemat waktu karena habis ini nanti kita ada quiz dan itu ya untuk ada door prize. Jadi kita untuk menghemat waktu aja, jadi sambil diisi pollingnya silahkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan di chat nanti sambil dibahas sambil mengisi polling. Oke Pak Yudho, kita langsung lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Pak Hendra Cipta. Apakah ada analitik yang bisa mendeteksi tipe jenis kendaraan dan warnanya? Ini lebih ke VMS ya Pak? Analitik sih kalau ini. Untuk saat ini dari Axis kita belum ada untuk analitik tersebut, tetapi tentu saja kita bisa mengecek ke third party partners Axis untuk analitik. Apabila kebutuhan seperti ini mungkin bisa dilewatkan ke Koneksindo dulu, ke Koneksindo mungkin kita bisa discuss lanjutan seperti apa. Misalnya kita akan propose atau menawarkan analitik yang mana. Kalau untuk dari Axis belum ada, tetapi untuk third party saya yakin ada. Oke, berarti harus menggunakan VMS ya Pak untuk bukan VMS sih, tapi karena kan tadi Axis kan juga banyak sekali rekanan ya. Kita punya partner untuk analitik atau yang disebut ADP partner, Axis Development Program Partner. Nah, ada kalanya analitik tersebut tetap seperti analitik Axis yang lain, yaitu diinstal di dalam kamera, tetapi bukan berasal dari Axis, melainkan dari partner. Jadi apakah pasti dari VMS? Belum tentu. Bisa saja dari kamera langsung, bisa mungkin diintegrasi ke software mana gitu, itu bisa. Tetapi harus menggunakan untuk saat ini menggunakan third party analitik. Kayak gitu sih. Untuk untuk mereknya atau ininya mungkin kita harus melakukan pengecekan lebih lanjut sih Pak. Saya nggak bisa jawab di sini sekarang. Karena kalau diingat-ingat tuh partner analitiknya Axis banyak banget sih. Oke.
Gitu ya Pak Yudo. Mungkin dari Pak Hendra ada yang mau ditambahkan atau dari Pak Yudo ada yang mau ditambahkan. Sambil mengingatkan aja nih Bapak Ibu peserta, mohon diisi feedback formnya yang sudah muncul di layar Zoom masing-masing sambil kita Q&A. Ini untuk membantu kita menentukan nanti Bapak Ibu solusi yang terbaik setelah ini apa. Jadi nanti kita akan adakan webinar lagi untuk membahas solusi dengan Axis yang terbaru seperti itu. Mohon diisi ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi atau enggak? Oh, hilang lagi. Sorry, Ini ada Pak. tambahan dari Pak Hendra, tapi untuk aksesnya harusnya support ya. Iya, untuk akses untuk kameranya sendiri support karena balik lagi kalau berbasis analitik ya kameranya dia kan hanya provide ini saja kan, dia hanya provide video ke sistem analitiknya gitu. Jadi balik lagi kalau berdasarnya jadi analitiknya Axis yang memang sudah bekerja sama, tentu saja itu sudah didukung. Untuk polling kalau memang menghilang bisa diklik yang di bagian bawah samping partisipan itu ada polls, bisa klik pollingnya itu. Sudah muncul Bapak Ibu untuk pollingnya. Silahkan diisi. Bisa klik di polls juga di bawah ya. Ini saya nggak bisa ngisi ini. Ya kayaknya. Host nggak boleh ngisi ya host. Host nggak boleh ngisi Pak. Saya nggak bisa klik ini. Oh, ini udah mulai ngisi nih Pak. Udah mulai ngisi Pak. Oke, nanti apakah boleh minta file presentasinya? Nah ini saya coba discuss dulu sama internal ya. Nanti mungkin kalaupun akan di-share akan dibantu dari tim Koneksindo. Oke, mungkin dari Pak Yudo bisa saya simpulkan ya Pak, hari ini kita mengenalkan Axis ke seluruh peserta ya Pak. Jadi Axis ini adalah salah satu produk IP CCTV atau kamera yang sudah bisa terintegrasi dengan audio system, kemudian akses kontrol dan lain-lain. Dan juga bisa bekerja sama dengan third party yang bisa dibilang sangat banyak ya Pak. Jadi sangat customizable ya Pak. Seperti itu ya Pak Yudo. Itu mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin ada ketertarikan dengan produk maupun nanti ada kebutuhan nih Pak, butuh bahas lebih lanjut, nanti kita dibantu dari Koneksindo. Nanti silahkan tinggalkan email atau nanti kontak ke email atau email Koneksindo di marketing@koneksindo.co.id maupun bisa WA nanti ke sales terkait. Mungkin kalau yang udah ada sales dari Koneksindo silahkan. Seperti itu. Mungkin Pak Yudo atau dari tim Axis ada yang ingin ditambahkan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya? Kayaknya belum ya. Pak Ivan mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan, ya karena ya mungkin Pak Ivan lagi ada yang sedang di ini. Enggak. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Pak Ivan. Oke, sambil menunggu poll-nya selesai, ada pengumuman dari tim Koneksindo. Oke, akan saya ini masih mengisi polling semua, jadi dari Bapak Ibu sudah mengisi dari 32 dari 55, 32 ya, baru 32 orang yang mengisi, jadi Bapak Ibu yang belum mengisi silahkan mengisi, ini akan sangat membantu kita untuk menentukan Bapak Ibu nanti butuh solusi apa dari kita, seperti itu. Ya, sorry sedikit saya ingin mumpung lagi pada sibuk juga nih. Oke. Saya ingin coba sedikit ini juga soal mungkin ada yang belum ngeh ya atau ada yang mungkin belum kenal sama IP audionya Axis gitu. Itu karena bisa menjadi solusi yang baru sih, maksudnya yang unik, proposalnya sangat unik sekali karena IP audio ini suatu sistem audio atau speaker yang bisa terintegrasi dengan sangat mudah melalui jaringan IP, dan untuk powernya juga pakai PoE, dan bahkan di dalam masing-masing speaker itu sudah ada softwarenya, jadi untuk manajemen skala kecil atau skala menengah itu sudah cukup sekali gitu. Jadi saya rasa sih mungkin kedepannya bisa menjadi bisa menjadi opsi atau bisa menjadi sumber ini barulah gitu, solusi baru yang bisa di-provide, atau mungkin user-user yang ingin butuhkan terkait audio yang saya biasanya pakai audio rumit karena saya harus cablingnya rumit, perangkatnya banyak dan lain-lain gitu, bisa
menggunakan IP audio sebagai alternatif untuk mempermudah dari sisi instalasi, manajemen dan juga kontrol gitu. Itu saya sih ingin coba menekankan itu aja karena IP audio ini cukup buat saya sih masih menarik ya dan growing sih. Gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan juga soal IP audio bisa ditanyakan sekarang juga nggak apa-apa kalau misalnya ada ketertarikan gitu. Selain dari sisi video dan juga analytics ya. IP audio dari Axis juga bisa di bridging dengan analog ya Pak kalau nggak salah ya. Betul sekali. Jadi kita ada audio bridge. Jadi audio bridge ini bisa mengkombinasikan input analog ke sistem IP ataupun dari sistem IP ke output speaker analog. Gitu. Jadi ini juga sangat fleksibel sekali. Kalaupun misalnya untuk awal, saya sudah punya sistem yang lama nih, saya masih punya analog yang lama nih, tapi saya pengen coba IP speakernya Axis, itu bisa menggunakan bridge ini. Jadi kita bisa koneksikan keluaran dari amplifier misalnya atau dari input itu kita masukkan ke bridge lalu akan bisa di-play atau dikeluarkan melalui IP speaker Axis. Jadi integrasi atau kombinasi antara analog dan IP speaker untuk awalnya itu bisa dilakukan. Seperti itu. Oke, karena sudah 5 menit untuk mengisi polling, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan juga terima kasih saya ucapkan ke Pak Prayudo dan juga tim Axis atas kesediaannya mengisi acara hari ini. Nah, habis ini kita akan ada pengumuman door prize. Ya. Nah, ini ada pengumuman door prize dan juga ada upcoming webinar dari Koneksindo yang akan membahas tentang solusi lain untuk Bapak dan Ibu. Mungkin nanti kalau tertarik, Bapak dan Ibu bisa langsung daftar ketika kita sudah mulai menyebar linknya. Nanti akan langsung kita kabarin secara direct, kirim email by email. Jadi mohon dibantu drop emailnya nanti. Kemudian silakan dari Bu Michelle untuk pengumuman door prize-nya. Terima kasih Pak Andrew. Seperti yang tadi saya infokan di awal, kita ada early bird untuk 2 orang pemenang. Early bird ini adalah 2 orang pertama yang mendaftar untuk webinar kali ini ya. Jadi untuk pemenangnya itu adalah Bapak Wahyu Edi Santoso dan Bapak Andri Iswanta. Apakah Pak Wahyu dan Pak Andri masih ada di webinar hari ini? Kalau masih ada boleh open chat atau kirim tanda jempol mungkin. Halo Pak Wahyu, apakah masih ada Pak? Masih Bu. Masih ya Pak. Lalu untuk Pak Andri, apakah juga masih ada di webinar Pak? Oh, Pak Andri masih ada ya. Oke. Nanti untuk Pak Wahyu dan Pak Andri, tolong message saya nomor handphonenya ya Pak, untuk dikirimkan voucher GoPay-nya. Nah, selanjutnya kita juga ada door prize voucher GoPay sebesar Rp500.000 masing-masing untuk 2 orang pemenang. Apakah namanya sudah masuk di sini untuk yang hadir hari ini? Kalau yang belum, tolong diketik di chat. Apakah namanya belum muncul? Ada yang nggak ada namanya? Ibu An ada Bu namanya. Untuk namanya saya list di chat ya.
Apakah namanya ada yang tidak ada di list? Kalau yang tidak ada, saya beri kesempatan 1 menit lagi untuk mengetik. Bapak Ibu harap diisi secepatnya ya, soalnya lumayan nih Bu buat makan siang GoPay-nya. Buat jajan-jajan dikit Bapak Ibu, silahkan diisi namanya yang tadi ada nama double-double. Jadi kita kan tadi nggak kelihatan tuh nama aslinya, jadi mohon segera diisi secepatnya atau bisa di direct message ke salah satu moderator yang ada, akan kita langsung masukkan ke dalam nanti. Seperti itu. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan langsung mulai untuk pengundian door prize-nya. Jadi Bapak Ibu yang belum memasukkan nama, mohon maaf sekali. Tapi bagi yang sudah memasukkan nama, berharap cemas aja, semoga dapat. Oke, selamat untuk Bapak Muhammad Ilham Nawawi. Jadi habis ini silahkan di dari message Pak untuk nomor teleponnya ya Pak, untuk yang terkoneksi dengan GoPay-nya agar langsung ditransfer. Kemudian ada lagi Ci, lanjut satu lagi. Oke, Bapak Ferdi, selamat mendapatkan door prize dari kami berupa saldo GoPay. Mohon di direct message untuk nomor teleponnya yang terkoneksi dengan GoPay ya Pak, agar langsung bisa ditransfer. Sudah habis ya Bu Michelle untuk door prize-nya. Jadi saya ucapkan dari tim Koneksindo terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu peserta yang sudah datang dan mendengarkan solusi dari Aksis, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim Aksis sekali lagi atas partisipasinya untuk mengisi acara hari ini. Jadi kalau kami dan tim Aksis ada salah kata dan salah sikap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita nanti bertemu lagi di webinar berikutnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Selamat siang, Pak.